warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam semangat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat menyaksikan video pembelajaran bahasa Indonesia hari ini ya. Silakan simak, pahami dan pelajari dengan baik. Halo semua, sekarang kita masuk di materi teks eksposisi KD 3.4, di mana materi ini membahas mengenai unsur-unsur kebahasaan dalam teks eksposisi. Apa saja sih unsur-unsur kebahasaan dalam teks eksposisi itu? Yang pertama ada pronomina. Pronomina adalah kata ganti atau jenis kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Nomina adalah kata benda. Pronomina dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu pronomina persona dan pronomina non-persona. Nah, pertama kita akan membahas mengenai pronomina persona. Pronomina persona digunakan untuk kata ganti orang. Nah, pronomina persona ini terbagi lagi menjadi dua macam, yaitu ada pronomina persona tunggal dan ada pronomina persona jamak. Pronomina persona tunggal contohnya seperti ia, dia, Anda, kamu, aku, saudara, nya, mu, ku, si, dan persona jamak contohnya seperti kita, kami, kalian, mereka, hadirin, dan para. Selanjutnya ada pronomina non-persona atau kata ganti bukan orang. Pronomina non-persona terbagi lagi menjadi dua, ada pronomina penunjuk dan ada pronomina penanya. Pronomina penunjuk contohnya seperti ini, itu, sini, situ, dan sana. Dan pronomina penanya contohnya seperti apa, mana, siapa, dan lain-lain. Berikutnya dalam unsur kebahasaan teks eksposisi ada kata leksikal, yaitu terdiri dari nomina, verba, adjektiva, dan adverbia. Nomina adalah kata benda, merupakan kata yang mengacu pada benda, baik nyata maupun abstrak. Dalam kalimat berkedudukan sebagai subjek. Dilihat dari bentuk dan maknanya, ada yang berbentuk nomina dasar maupun nomina turunan. Nomina dasar contohnya gambar, meja, rumah, pisau. Nomina turunan contohnya perbuatan, pembelian, kekuatan, dan lain-lain. Berikutnya ada verba atau kata kerja, merupakan kata yang mengandung makna dasar perbuatan, proses, atau keadaan yang bukan sifat. Dalam kalimat biasanya berfungsi sebagai predikat. Verba dilihat dari bentuknya dibedakan menjadi dua, yaitu ada verba dasar yang merupakan verba yang belum mengalami proses morfologis. Contohnya, mandi, pergi, ada, tiba, turun, jatuh, tinggal, dan lain-lain. Selanjutnya ada adjektiva atau kata sifat, merupakan kata yang dipakai untuk mengungkapkan sifat atau keadaan orang, benda, dan binatang. Contohnya, cantik, gagah, indah, menawan, berlebihan, lunak, lebar, luas, negatif, positif, jernih, dingin, jelek, dan lain-lain. Yang keempat ada adverbia atau kata keterangan, merupakan kata yang melengkapi atau memberikan informasi berupa keterangan tempat, waktu, suasana, alat, cara, dan lain-lain. Contohnya, di, dari, ke, sini, sana, saat, ketika, mula-mula, dengan, memakai, berdiskusi, dan lain-lain.
Selanjutnya dalam unsur kebahasan teks eksposisi ada konjungsi. Adapun beberapa jenis konjungsi dan contohnya yang biasa kita temukan dalam sebuah teks eksposisi yaitu yang pertama ada konjungsi waktu. Contohnya sesudah, setelah, sebelum, lalu, kemudian, setelah itu. Yang kedua ada konjungsi gabungan. Contohnya dan, serta, dengan. Ketiga ada konjungsi pembatasan. Contohnya kecuali, selain, asal. Yang keempat ada konjungsi tujuan. Contohnya agar, supaya, untuk. Yang kelima ada konjungsi persyaratan. Contohnya kalau, jika, jikalau, bila, asalkan, bila mana, apabila. Yang keenam ada konjungsi perincian. Contohnya yaitu adalah, ialah, lain, dan yakni. Yang ketujuh ada konjungsi sebab akibat. Contohnya karena, sehingga, sebab, akibat, akibatnya. Yang kedelapan ada konjungsi pertentangan. Contohnya tetapi, akan tetapi, namun, melainkan, sedangkan. 9 ada konjungsi pilihan. Contohnya atau. 10 ada konjungsi penegasan atau penguatan. Contohnya bahkan, apalagi, hanya, lagi pula, itu pun. 11 ada konjungsi penjelasan. Contohnya bahwa. 12 ada konjungsi perbandingan. Contohnya bagai, seperti, ibarat, serupa. 13 ada konjungsi penyimpulan. Contohnya oleh sebab itu, oleh karena itu, jadi, dengan demikian. Nah, itulah pemaparan materi mengenai teks eksposisi KD 3.4. Bagaimana, kalian sudah paham atau belum? Materi ini masih bisa kalian dapatkan pada modul di portal belajar KD 3.4 teks eksposisi. Silakan baca dan pahami kembali ya. Setelah itu, kalian tetap harus mengerjakan tugas ya. Video pembelajaran Bahasa Indonesia hari ini semoga dapat menjadi manfaat dan pengetahuan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.